Terkejut sih enggak ya, karena sejak awal saya ngambil kasus ini, saya lihat exposure sentimen media sosial ya ke klien saya awal itu juga sudah punya gambaran. Justru dengan keputusan saya ngambil perkara ini, saya udah siap lah. Saya udah bilang sama klien, nanti setelah saya muncul, setidaknya serangan itu ke saya, bukan lagi ke kalian. Jadi memang sudah diduga lah. Mungkin bukan kewalahan ya, ternyata kehabisan waktu saya. Karena netizen itu selalu punya jawaban. Apapun respon kita pasti ada respon dari mereka. Ya itulah. Kemarin kebetulan kan saya buka-buka itu kan di sela-sela waktu senggang aja. Jadi kalau udah nggak senggang ya udah nggak sempat balas lagi. Lucu aja kalau lihat komen-komennya itu, ketawa aja kita sendiri. Kan ya balasnya sambil ketawa-ketawa sendiri lah. Apaan jadi public enemy. Saya ngerasain, jadi tahu rasanya jadi kayak Fahri Hamzah, Fadlizon yang isinya hater semua. Enggak lah, kalau kemudian itu jadi begini, saya akan mengukur juga siapa yang mengucapkan itu, siapa yang mempublish itu. Misalnya kalau kemudian itu disampaikan oleh orang yang awam, ya tanggung jawab kita kan memberikan edukasi, bukan malah melaporkan balik. Tapi kalau justru itu diutarakan, diujarkan oleh orang yang patut diduga atau seharusnya dia mengetahui bahwa tidak boleh seperti itu, ya saya kira mungkin langkah-langkah hukum bisa jadi salah satu solusi. Tapi sekali lagi, langkah hukum itu obat terakhir, prinsip saya begitu. Itu terakhir lah, setelah kita kasih peringatan, kita edukasi, nggak bisa ini ya. Tapi kalau cuma bocil-bocil itu yang komen ya, nggak harus dilaporkan, diedukasi aja. Kalau nggak teredukasi juga ya kita bisa apa, kan memang era sekarang ini kan era post-truth ya, orang di mana kebenaran itu jadi satu hal yang belakangan. Yang paling penting ya viral dulu. Yang paling penting banyak dukungan di medsos dulu. Kalau kami enggak, kami berpegang pada prinsip kebenaran itu bukan diukur dari banyak-banyaknya dukungan. Kebenaran itu tidak diukur dari banyak-banyaknya suara dukungan di media sosial misalnya. Ya, kebenaran itu diukur dengan metode-metode yang sudah ada, metode hukum, metode pembuktian di sistem hukum kita itu sudah ada. MS kan tidak mau tanda tangan. Nah, akhirnya malamnya itu kan mereka mencoba menekan MS melaporkan ke Polda. Tapi sama Polda ditolak karena kasus ini masih bergulir kan. Tidak bisa perkara yang bergulir dua-dua langsung jalan kan, harus salah satu terbukti dulu. Cuman begini Mas, sekarang itu publik seolah-olah begini. Saya melihat ya kan, seolah-olah kami dan KPI ya kan itu ada di satu barisan. Ya kan, saya perlu tegaskan pada kesempatan malam hari ini ke Voice of Indonesia ini, bahwa saya dan klien pure kami berada pada sisi membela hak-hak orang yang hari ini dituduh sebagai pelaku pelecehan seksual, orang yang dituduh melakukan perbuatan keji, padahal belum tentu, tapi sudah mendapatkan penghakiman. Kami nggak ada urusan sama KPI, gitu. Nggak ada urusan sama KPI. KPI mau bagaimana nggak. Toh juga klien kami sudah dibebas tugaskan oleh KPI, jadi hari ini tidak ada tanggung jawab KPI sama sekali ke kami. Karena yang kita laporkan itu sebenarnya tidak ada kaitannya dengan peristiwa yang sedang diperiksa di Polres Jakarta Pusat. Dan yang kita laporkan juga bukan saudara MS, bukan si pelapor di sana. Yang kita laporkan adalah akun-akun gitu loh. Perkara kemudian ini nanti dalam pengembangan bisa jadi kemudian mengerucut ke saudara MS, itu urusan berbeda. Cuman tidak apa-apa kalau kemudian polisi punya pertimbangan begitu, kita hormat, kita tertib, komitmen kita sejak awal kita
ikuti proses ini dengan kooperatif. Jadi, apa yang kita lakukan, kita melapor kemarin, mencoba untuk melapor akun-akun yang sudah menciderai kami, klien kami. Itu bukan upaya untuk mengganggu pemeriksaan ini. Tidak, ini tidak ada kaitannya dengan Polres Jakarta Pusat. Toh juga proses di Polres Jakarta Pusat tetap berjalan kok, ya kan? Jadi gitu, itu nggak ada kaitannya. Cuma ya lagi-lagi, apapun keputusan dari penegak hukum, kami kooperatif. Ini nanti kita tunggu begitu proses hukum ini berjalan dan sudah menemukan hasilnya. Saya kira orang pertama yang akan kami somasi adalah Ketua KPI karena dia melakukan penggiringan opini yang tidak baik. Gitu. Dia ini pejabat negara, nggak boleh kayak begitu. Apa dasar dia ngomong kayak begitu? Apakah KPI sudah melakukan pemeriksaan? Kalau kita lihat tadi kronologisnya, ya kan kronologis tanggal 1 rilis beredar, tanggal 1 malam ada laporan polisi. Tanggal 2 kemudian klien saya diperiksa dan langsung dibebas tugaskan, artinya sudah ada kesimpulan dari KPI. Artinya ini singkat sekali waktu yang digunakan oleh KPI untuk menemukan peristiwa, gitu loh. Ya nggak mungkin ketemu peristiwanya kalau waktunya cuma secepat itu.